Rock Beloved dimanapun Anda berada, apa kabar? Kami berharap Anda semua aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, pastikan Rock Beloved tidak melewatkan beberapa informasi berikut ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service bersama Rock Samarinda, berikut ini adalah panduan singkat tata cara mengikuti ibadah ini. Menurut kamu, cukup nggak kalau kita cuman mendengarkan firman satu kali dalam seminggu? Kalau menurut aku sih nggak cukup ya, karena kita perlu dikuatkan setiap hari, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Setuju banget. Karena itu, Rock Samarinda menghadirkan program Everyday Ministry yang dapat diakses melalui YouTube channel dan sosial media Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Mulai jam 6 pagi setiap harinya. Nah, kalau gitu supaya nggak ketinggalan penayangannya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rock Samarinda, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga sosial media Rock Samarinda. Prayer request dan praise report dapat Anda isi melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau nomor WhatsApp Rock Samarinda. Ikuti IC online setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi IC leader masing-masing. Dan bagi Anda yang belum terkoneksi, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Kami mengucapkan happy birthday dan happy anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan secara online melalui nomor rekening berikut ini. Nomor rekening juga dapat Anda lihat di kolom deskripsi di bawah, atau Anda bisa langsung scan QR Code yang ada di layar monitor Anda. Rock Samarinda mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia maju. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ibadah hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Pastor Elisai Franky Utana, Elders of Rock Ministry. Persiapkan juga roti dan anggur perjamuan Anda secara mandiri, karena kita akan mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah. Indonesia, Tuhan pulihkan
Benar Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib. Sebab itu di dalam nama-Mu kami mau membawa doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di negeri dan kota ini. Dan kami bersyukur karena bulan ini kami memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa kami. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami yakin penyertaan-Mu untuk bangsa kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tuhan akan terus memimpin dan melindungi bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan jaga lindungi dan terus memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Andrew Pohan Harliman beserta keluarga. Tuhan berikan perlindungan sempurna dan terus limpahkan pewahyuan serta pengurapan yang luar biasa agar terus membawa jemaat ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Saat ini kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan doa-doa dari anak-anak-Mu yang berdoa untuk kesembuhan orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit di luar kota. Kami percaya kuasa-Mu ajaib dan mampu menyembuhkan setiap penyakit yang diderita. Kami juga berdoa untuk kesembuhan jemaat yang mengalami masalah gangguan pernafasan. Kami yakin bilur-Mu berkuasa memulihkan setiap bagian tubuh yang bermasalah dan dari-Mu datang kesembuhan yang ajaib. Kami juga terus berdoa Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa kami, khususnya dari kota Samarinda. Kami yakin Engkau yang berkuasa mengatur alam semesta ini dan sanggup mengakhiri pandemi ini, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi gejolak ekonomi, bahkan kami merasakan damai sejahtera-Mu yang sempurna. Dan kami juga berdoa bagi keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, bahkan semua umat-Mu yang mengikuti online service ini, biar kami terus merasakan lawatan hadirat-Mu dan terus tinggal dalam pelindungan-Mu yang hebat. Dan kami berdoa bagi persembahan serta perpuluhan yang akan umat-Mu berikan. Kami percaya semua yang kami miliki ini berasal dari Tuhan, dan kami memberikan ini dengan penuh rasa syukur atas setiap berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. We've come to join the song before our lives, to raise our voice alone, heaven and earth alive. We've seen Your faithful hand, Your mercy without end. King who bled and died, a God who sacrificed. So be enthroned upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all, and to You is slain and risen King. We lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. To this life we live, unto eternity.
There's never been anyone like you. 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 Oh, there's never been anyone like you. There's never been anyone like you. Oh, there's never been anyone like you. Yeah. There's never been anyone like you. There's never been anyone like you, Jesus. Shut up, I've got time for yourself. Hallelujah. So good to us. Tiada yang seperti, tiada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Haleluya. So be enthroned upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all. And to you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. So be enthroned upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all. And to you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. So be enthroned upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all. And to you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Ya, puji Tuhan. Salam sehat dalam segala hal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, mari pada hari ini di ibadah online ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang equipping, itu memperlengkapi. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah seringkali saudara baca, mungkin dengar dan juga mungkin melalui khotbah-khotbah, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita lihat Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, ayat yang keempat berkata bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Baik jemaat Tuhan, di mana saudara berada, mari kita berdoa. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hadirat-Mu, Roh Kudus, berikan kami arahan supaya setiap kami yang mendengar kebenaran ini menghidupinya. Kami mengerti segala yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena hari ini kami masih hidup, itu adalah mujizat yang besar. Biarlah setiap saat kami berada dalam koridor kebenaran, sehingga kami ini hidup betul-betul mempermuliakan Tuhan. Di dunia di mana Tuhan tempatkan kami adalah terang dan garam. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini, kecuali nama yang hebat dan perkasa ajaib mulia itu, Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya di mana saudara berada bersama-sama katakan, amin. Baik, bicara tentang equipping, memperlengkapi. Nah, hari ini saya akan share dengan saudara, tidak mungkin kita dipercayakan dalam emerging leader ini untuk bisa memperlengkapi orang lain, terkecuali kita dulu diperlengkapi, baru bisa memperlengkapi orang lain. Jadi saya lebih banyak hari ini berbicara diperlengkapi untuk menjadi berkat. Nah, kalau bicara tentang equipping, nah kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak punya bakat untuk melakukan hal ini atau itu. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Jadi semua kita akan diperlengkapi. Ya, dan Tuhan itu akan memperlengkapi kita untuk melakukan apapun yang Dia minta kita capai. Jadi setiap yang Tuhan mau kita capai, pasti Dia memperlengkapi kita. Nah, jadi diperlengkapi untuk menjadi berkat. Ini yang saya akan bagikan pada saudara. Ya, diperlengkapi untuk menjadi berkat. Kita lihat Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Mengajar orang banyak di atas perahu. Berarti di sini kita tahu Simon artinya alang-alang. Nanti namanya berubah jadi Petrus, batu karang. Diperlengkapi apa di sini? Ya, yaitu kita tahu yang diperlengkapi yaitu dengan firman Allah. Ya, kalau saudara lihat Efesus 6 ayat 17 berkata bahwa dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi diperlengkapi dengan firman Allah. Nah, dalam firman Allah untuk kepentingan pribadi, keluarga, di pilar bisnis, pendidikan, apa saja, di situ jelas komplit. Mau bicara mujizat ada, bicara keluarga harmonis ada, untuk bisnis di tengah-tengah badai pun kita akan tetap bisa menerjang bersama Tuhan. Semua ada di situ. Nah, sekarang kalau sudah diperlengkapi dengan pedang roh, cuma sekedar diperlengkapi, tidak ada gunanya juga. Pedang ini harus dimainkan, diasah, dipertajam, sehingga waktu kita masuk menghadapi persoalan apapun, tepat sasaran pedang itu kita mainkan. Dan itu akan menjadi satu solusi, jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara lihat lagi dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari apa? Pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai ia memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia dianggap
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah, dikatakan pedang bermata dua, punya pengertian. Seringkali kita dengar waktu kita sampaikan firman. Firman itu bukan hanya mengena kepada orang yang mendengar, tapi juga untuk diri kita sendiri. Tapi sudah nanti perhatikan, di terjemahan The Passion Translation itu bukan bilang bermata dua, tapi dibilang pedang bermulut dua. Yaitu Allah mengucapkan firman-Nya, kemudian kita dalam persetujuan, setuju dengan firman itu, kita mengucapkan firman-Nya, firman itu menjadi pedang bermulut dua. Jadi artinya ini, saudara, saya saja misalnya sekarang berkhotbah, sharing dengan saudara, waktu saya sampaikan kebenaran itu artinya begini, bukan hanya untuk saudara, tapi untuk diri saya. Untuk saya dengar dan untuk hidupi. Saudara sebagai seorang konselor, sama. Saudara konseling orang itu punya persoalan, sebenarnya itu sedang saudara berbicara juga untuk diri saudara. Bahwa saudara juga perlu mengerti, perlu berhati-hati kalau apa yang persoalan mereka hadapi. Nah, itu yang kita bisa mengerti pedang. Jadi di sini juga dikatakan jiwa dan roh adalah bagian yang bukan jasmani. Ya. Sumsum dan sendi-sendi dan tulang adalah segi jasmani dan keberadaan kita. Itulah kehebatan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, sekarang kita mulai. Setelah kita tahu Simon diperlengkapi dengan pedang roh, termasuk saudara dan saya. Di mana saudara berada dengar hari ini, kita pun diperlengkapi itu. Nah, jadi kita lihat, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan tentang firman ini, kecuali kita berserah, percaya dan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Saudara biasa bilang, saya ini Kristen, saya KTP pun tercatat, ijazah saya semua, saya pernah kuliah apa saja. Itu tidak menjamin kecuali saudara betul-betul berserah, percaya dan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan tidak hanya menaruhkan iman di dalam hati kita, tapi juga memberikan kepada kita harapan atau visi menuju kepada iman. Ya. Dan tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain apa? Firman Tuhan. Jadi jelas, apapun kondisi saudara hari-hari ini, percayalah, firman Tuhan itu segalanya. Itu yang diperlengkapi Tuhan untuk saudara dan saya. Ya. Dan yang lain lagi saudara tahu bahwa waktu saudara mendengarkan dan membicarakan atau membagikan firman Tuhan, itu tidak akan pernah dapat menggantikan melakukan firman Tuhan. Jadi penekanan saya di sini bahwa saudara mau bicara apa, konseling apapun, itu tidak bisa menggantikan kecuali saudara melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kita bukanlah firman Tuhan yang kita ketahui, tapi firman Tuhan yang kita lakukan. Mari jemaat Tuhan, di mana saudara katakan, di mana saudara bilang gini, firman Tuhan yang kita lakukan. Jadi firman itu kekal. Jadi fokus kita adalah pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada keadaan sekeliling kita yang senantiasa berubah-ubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Nah, untuk itu kita lihat sekarang ayat keempat, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon setelah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudara lihat di sini, Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Apa di sini yang dimaksud? Mulai pelatihan, yaitu berbicara pemuritan. Tidak cukup saudara terima perlengkapan itu, perlu dilatih, perlu dimuridkan. Dan kalau saudara lihat di sini metode Yesus yang dia buat, yaitu I do, you see. I do, you help. You do, I help. You do, I see. Saya melakukan, Anda melihat. Itu yang Tuhan buat kepada Simon. Kita lihat di situ. Saya melakukan dan Anda menolong. Ya. Anda melakukan, saya menolong. Anda melakukan, saya melihat. Artinya setelah itu kita sendiri yang beraksi. Karena kita sudah diperlengkapi dan sudah mau dilatih, dimuridkan. Nah sekarang baik, kira-kira setelah diperlengkapi dan kita mau berlatih, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat. Jadi setelah itu ada hal-hal yang kita bisa belajar dari satu pasal ini.
Waktu kita sudah diperlengkapi, kita sudah berlatih, dimuridkan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Supaya ini bisa menjadi berkat bukan hanya hari ini, tapi seterusnya selagi kita masih hidup. Untuk kita tetap konsisten dengan perlengkapan itu, sehingga kita tidak hanya diberkati untuk menjadi berkat dalam musim-musim tertentu. Musim apa saja, itu harus tetap kita menjadi berkat. Nah, untuk itu kita lihat ayat daripada Lukas pasal 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk apa? Menangkap ikan. Saudara bayangkan, semalam Simon dengan teman-temannya menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Waktu sampai di tepi pantai sedang mencuci jalannya. Justru Yesus pilih perahu Simon. Bertolak ke tengah. Naiklah Yesus di atas perahunya, mulai memperlengkapi dengan firman Allah. Dan sekarang sudah itu dilatih. Dan ayat ini kita lihat bagaimana untuk Simon ini tetap konsisten. Dan akhirnya nanti namanya berubah Petrus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kita bisa belajar dari ayat 3 dan 4 dari Lukas 5. Itu tidak ada lain. Yaitu taat sepenuhnya. Ya, taat sepenuhnya. Nah, pelayanan itu bukan aktivitas. Tapi ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara kalau menganggap semua pelayanan saudara itu aktivitas, keliru. Itu ketaatan kepada apa? Kehendak Tuhan. Dan ketaatan kepada kehendak Tuhan tidak selalu itu mulus, tidak selalu mesti enak. Kadang-kadang penderitaan diizinkan kita hadapi, pencobaan diizinkan kita hadapi, tapi kita tetap percaya kehendak Tuhan jauh lebih besar dari setiap situasi yang kita hadapi. Dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan itu adalah dengan ketaatan kita akan perintah-perintahnya. Tidak bisa saudara bilang saudara mengasihi dia tanpa mentaati firman Tuhan. Kebenaran yang lain lagi dengan cepat ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan jala juga. Nah, berargumen sedikit dia. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Simon kan bisa berpikir begini, saya juga ahli dalam menangkap ikan. Loh, semalam saya dari tempat yang sama kok. 1 ekor pun tidak dapat. Loh, tiba-tiba harus ke tempat yang sama. Simon mungkin menurut penafsiran saya dia sadar. Tadi waktu dia datang menjala ikan semalaman, itu belum diperlengkapi. Berbeda, sekarang sudah diperlengkapi. Tuhan sengaja bawa ke tempat yang sama untuk membuktikan bahwa firman-Nya sangat dahsyat dan berkuasa. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Di sini kita bisa belajar, kita harus meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi kita. Kalau kita tetap pegang agenda pribadi kita untuk selalu menolak, berargumen, punya alasan, punya sesuatu pengalaman yang kita selalu menganggap kita lebih hebat, kita lebih tahu dari segala-galanya, kita akan kandas. Kita tidak akan lihat hidup kita ini setelah diperlengkapi untuk terus bisa menjadi berkat. Dan kalkulator pribadi, saudara tidak bisa menghitung-hitung musim, jumlah, angka, kapan, waktu. Kalkulator saudara akan pecah. Kecuali saudara pakai kalkulator kerajaan Allah. Karena rajanya Yesus Kristus Tuhan menjamin hidup saudara tidak akan berkekurangan, tidak akan juga berkelimpahan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi. Hal yang lain kita lihat dari, kita perlu tahu bahwa diperkirakan ikan yang ditangkap itu, ada terjemahan yang menafsirkan beratnya itu hampir 1 ton. Yang biasanya merupakan tangkapan dalam waktu 2 minggu. Ini dalam beberapa hitung jam. Ya. Itu Tuhan tunjukkan. Kalau kita diperlengkapi, setiap hidup kita itu pasti mengalami percepatan, tapi tetap dalam proses. Bukan gampangan. Tetap dalam proses, tapi percepatannya terjadi. Karena perlengkapan itu jelas.
Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan menjala ikan pada waktu itu biasanya dilakukan pada waktu malam hari. Tapi yang dilakukan Yesus itu bukan di malam hari. Kalau direnungkan, dia sedang tunjukkan waktu diperlengkapi dengan sebelum diperlengkapi. Mereka lihat bahwa itu mujizat yang sangat besar. Itu untuk kita mengerti kalau kita diperlengkapi Tuhan. Ya. Nah, kebenaran yang lain dari Lukas 5 ayat 7. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara yang ada di rumah atau di mana saya berada. Ayat 7 berkata ini, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Hampir tenggelam. Dari hal ini bicara tentang kerja sama tim, ya, kerja sama tim. Dan kita perlu tahu bahwa kerja sama tim memungkinkan kita untuk mengetahui lebih banyak dari apa yang kita ketahui sendiri. Saya sendiri hari ini dengan online kita bisa direkam. Soal rekaman saya tidak tahu, dibantu oleh multimedia. PPT ini juga saya tidak bisa buat, dibantu oleh saudara Ricci di bagian multimedia. Jadi itu perlu kerja tim untuk mengetahui lebih banyak dari apa yang dapat kita ketahui sendiri. Jadi saudara kita ini semua perlu mengerti bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu tahu bahwa perlengkapan senjata itu semakin efektif yang Tuhan kasih, yaitu pedang roh. Setelah dilatih untuk bisa terus menjadi berkat, kita perlu kerjasama apa? Tim. Dan ide yang bagus itu menjadi ide yang hebat melalui apa? Kerja sama tim. Ya, mari kita sadari itu. Inti dari kerja sama tim adalah bahwa kita saling memberi dan menerima, dan itulah cara kita menciptakan hal-hal yang benar-benar apa? Baru. Ya. Baik, ayat ke-8 sekarang, Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang apa? Berdosa. Dari ayat ini yang perlu kita perhatikan, kita perlu rendah hati. Ya, selalu poin-poin ini tidak pernah saya keluarkan dari khotbah yang pada umumnya bicara karakter. Karena saya tahu ini hal yang penting. Kenapa? Universitas itu menawarkan gelar dalam kepemimpinan. Tetapi tidak ada organisasi apapun yang dapat menawarkan kehambaan. Pendidikan memperlengkapi kepala kita, tapi hanya kerendahan hatilah yang mempersiapkan our heart, hati kita. Saya percaya saudara pasti setuju dengan saya bahwa itu yang harus kita mengerti. Ya. Jadi hanya kerendahan hati yang mempersiapkan hati kita. Dan yang membuat kita cepat sadar, ternyata bukan kepandaian kita. Kalau Petrus itu sadar bukan karena dia ahli dalam menangkap ikan, melainkan kerendahan hati dan ketulusan menerima kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri. Ya, saya pun dalam hal-hal ini belajar terus dengan banyak orang untuk terus dikoreksi apa yang masih perlu lagi supaya kita bisa melihat ke depan kita lebih tajam, efektif, sekalipun umur bertambah itu adalah normal, tapi untuk bermental tetap bersemangat dan bergairah itu adalah suatu pilihan. Pilihan hanya mau dilengkapi oleh Tuhan. Dan ayat yang 10-11 yang terakhir, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan apa? Menjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikuti Yesus. Ya. Itu di sini dapat kebenaran yang kita bisa belajar untuk hidupi. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi para nelayan itu menangkap ikan untuk dimatikan lalu dimakan. Bisa saja jadi ikan panggang. Kalau di Bali ini ada ikan panggang yang namanya mujair nyat-nyat gitu apa. Ya, ada juga ikan pepes. Ya, termasuk apa saja. Itu pasti dimatikan dulu lalu dimakan. Tapi Petrus, setelah Simon berubah jadi nama Petrus,
dia akan menangkap orang-orang untuk dihidupkan dan dibebaskan. Mati dalam masalah ekonomi, dihidupkan. Mati dalam ketakutan karena keadaan-keadaan hari-hari ini, dibangkitkan. Kecewa di dalam komunitas karena orang buat tersinggung, dihidupkan untuk tetap jangan mau tenggelam dalam permasalahan itu. Ya. Dan untuk orang-orang yang terikat, terjerat dalam suatu persoalan, baik ekonomi, penyakit, semua dibebaskan. Itu yang kita lihat. Ya. Dan ketika kita lihat mereka meninggalkan segalanya, jadi orang yang meninggalkan segala sesuatu di belakang kita, kalau kita meninggalkan segala sesuatu di belakang kita untuk mengikuti Yesus, itu kita sebenarnya berada dalam posisi memiliki segalanya. Hebat enggak? Ya, posisi memiliki segalanya. Karena gini, Simon tadinya seorang pengusaha, lalu saya katakan pengusaha ikan. Hidupnya pasti mapan juga, banyak duit. Tiba-tiba dipanggil, tinggalkan pekerjaan itu. Menjadi penjala apa? Manusia. Tadi hanya untuk kepentingan uang itu untuk diri sendiri. Tapi sekarang sudah tidak bukan lagi diri sendiri. Sudah memperdulikan orang lain. Itu kekayaan sejati. Itulah sifat Tuhan. Dan saudara tahu, setiap kita boleh dipanggil ada yang sepenuh waktu di dunia gereja. Disebut full time. Tapi kalau di dalam dunia gereja cuma masih mementingkan diri sendiri, itu bukan panggilan dari Tuhan. Atau dia di dunia bisnis tapi juga melayani di dunia gereja. Semua yang dia kerjakan juga hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan panggilan dari Tuhan. Kalau panggilan dari Tuhan bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, sekalipun kita pasti bisa menikmati, tapi untuk kebutuhan orang lain, kita menjadi berkat. Itulah panggilan. Jadi saya ulangi lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat. Taat sepenuhnya, meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi, kerjasama tim, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam waktu yang singkat ini, dalam ibadah online ini, kiranya ini bisa membawa inspirasi, arahan pada saudara makin mengerti tujuan di dalam kita belajar di bulan ini, equipping, memperlengkapi. Sebelum kita bisa memperlengkapi orang lain, kita perlu diperlengkapi dulu, yaitu diperlengkapi dengan firman Tuhan dan perlu dilatih, diasah. Setelah diasah, bagaimana untuk tetap konsisten, untuk kita bisa diperlengkapi untuk menjadi berkat. Tidak ada lain. Kebenaran-kebenaran ini yang saya sudah ulangi lagi. Taat sepenuhnya, meninggalkan agenda dan kalkulator pribadi, kerja sama tim, rendah hati, tidak mementingkan sendiri. Kalau ini kita hidupi, termasuk saya. Kita bukan hanya bergairah, bersemangat, tapi roh kita bernyala-nyala, jiwa kita pasti sehat, tubuh juga sehat, karena firman itu segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Selalu ingat, Yesus itu segala-galanya. Haleluya. Amin. Dan mari, apa yang saudara dengar hari ini, khotbah yang sederhana ini, tapi saya percaya waktu saudara aplikasi dalam hidup, saudara lihat sesuatu yang membuat kekuatan yang tak terbatas untuk saudara. Itu pun yang saya share dengan saudara, bagikan, itu pun saya hidupi. Dan sampai hari ini, saya tahu itu cuma anugerah Tuhan. Saya bisa sampai hari ini. Dan untuk itu, mari di mana saudara berada, taruhlah kedua tangan saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Roh Kudus yang baik, di mana jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah melalui online ini, baik di rumah mereka atau di mana saja. Tuhan, Kau lihat kedua tangan mereka yang mereka taruh di dada. Biarlah firman yang sudah mereka dengar, firman yang pernah mereka renungkan, mungkin itu tidak membuat suatu kenyataan dalam hidup mereka. Aku berkata saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan aku berkata di dalam satu kekuatan Tuhan. Bangkit, percaya,
rohmu akan bernyala-nyala, pikiran, perasaan, kemauanmu akan terkuasai oleh firman. Dan waktu engkau melakukan sesuatu, percaya, barisan depanmu ada kebenaran, barisan belakangmu ada kemuliaan, sehingga kamu akan menikmati sampai kapanpun. Tuhan itu tetap menggendong saudara, bahkan firman Tuhan sampai masa putih rambut. Hari ini percaya itu, ya, saudara tidak perlu lagi bingung, saudara tidak perlu lagi takut, saudara tidak perlu lagi ragu-ragu. Firman itu segala-galanya bagi saudara. Dan percayalah hari ini juga, saudara yang sakit, firman itu ada dalam saudara, kesembuhan itu ada dalam saudara, mujizat itu ada dalam saudara. Baik saudara yang sakit secara ekonomi, keluarga saudara yang sedang lemah, apa saja. Tapi dengar, waktu saudara ngerti seperti itu pedang roh, makanya mulai bangkit dari tempat di mana saudara berada. Bahkan saudara yang sedang terkapar di tempat tidur, mulai berusaha bangkit dari tempat tidurmu. Bangkit dari tempat tidurmu. Saudara sedang terduduk dengan satu kebingungan, rubah pola pikirmu. Yesus penolongmu yang ajaib, dan Roh Kudus akan membawa saudara. Dan aku percaya Tuhan, masih banyak lagi hal-hal yang mereka ngalami. Tapi aku berkata hari ini, di mana mereka berada dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku yakin ada hal-hal yang mereka menikmati pada waktu mereka ikuti ibadah online ini. Mereka menikmati bagaimana kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu memeluk mereka, menyatu untuk Tuhan dipermuliakan. Aku yakin itu, aku percaya itu, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan menerima keajaiban, mujizat, dan solusi jalan keluar untuk saudara, bersama-sama katakan amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk taat kepadamu, dan kiranya agendamu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melaksanakannya hanya oleh anugerah-Mu. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Kiranya Engkau sendiri, Roh Kudus, yang memperlengkapi kami semua untuk menjadi berkat. Di mana kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami juga menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Kami ingin menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai Engkau. Dan apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jikalau engkau terjatuh, kau tidak akan tergeletak karena Tuhan bersama dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti online service Rock Samarinda minggu ini. Pastikan Anda juga mengikuti online service minggu depan melalui channel YouTube Rock Samarinda atau melalui aplikasi MyRock. Happy Sunday. Keep healthy. God bless you.